Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 25 April tahun 2021 adalah hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu panggilan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat 8 sampai 12. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 3, ayat 1 sampai 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain
yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus adalah gembala yang baik. Bacaan hari ini berbicara tentang gembala yang baik. Gembala yang baik memimpin kawanannya menuju padang rumput yang hijau. Dia mengenal domba-dombanya dan merawat mereka serta mencintai mereka. Dia waspada siang dan malam. Bahkan dia siap menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka dari binatang buas dan pencuri. Sebaliknya, gembala yang jahat berpikir untuk menghasilkan uang. Ia tidak bertanggung jawab, dan ketika hewan liar dan pencuri datang, ia melarikan diri meninggalkan kawanannya tanpa perlindungan. Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Dialah pemilik domba dan merawat mereka setiap hari. Yesus peduli dengan murid-muridnya. Ia peduli kepada mereka yang lemah, yang terluka dan hilang. Jika Yesus berkata bahwa ia adalah gembala yang baik, itu berarti ia melakukan apa yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik. Ia tahu nama domba-dombanya, bahkan jika jumlahnya banyak. Ia tahu kebutuhan mereka yang terdalam. Ia memimpin domba-dombanya, menuntun mereka dengan selamat dan terjamin, memberi mereka makan, dan mengawasi mereka siang dan malam. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang dijaga dan diberi makan oleh Yesus dengan tubuh dan darahnya. Yesus peduli kepada kita, menuntun kita kepada Bapanya, dan mengorbankan dirinya sendiri, menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya dan tidak akan membiarkan mereka pergi dan tersesat. Saudara-saudariku terkasih, seorang gembala yang jahat tidak merasa memiliki domba-dombanya dan tidak peduli sama sekali tentang mereka. Perhatian satu-satunya adalah tentang dirinya sendiri serta keegoisannya. Dia hanya bekerja di sana demi uang. Ia akan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari tuannya tanpa mengorbankan diri apapun. Yesus tidak seperti itu. Dia bahkan melawan mentalitas seperti ini, yakni seorang gembala yang jahat yang tidak mengorbankan dirinya sendiri, tetapi mengorbankan orang lain dan menyebabkan penderitaan bagi sesamanya, terutama mereka yang dipercayakan kepadanya. Jika jenis mentalitas ini masih melekat di pikiran dan hati kita, kita perlu membuangnya, mengusirnya, dan menyingkirkannya. Pada hari ini,
kita dipanggil untuk menjadi gembala yang baik dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Orang tua dapat menjadi gembala yang baik bagi anak-anak mereka, pengusaha bagi pekerja mereka, direktur dan manajer bagi mereka yang berada di bawah otoritas mereka, dan guru untuk para siswanya. Kita bisa menjadi gembala yang baik dengan mentalitas Yesus, seorang gembala yang baik yang peduli dengan domba-dombanya. Sebagai orang Kristen, kita harus berusaha untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita dan untuk melihat pekerjaan kita sebagai pelayanan terhadap saudara dan saudari kita. Sebagai suatu pelayanan, kita bisa menaruh cinta dan perhatian kita di dalamnya. Kita bisa mencurahkan keseriusan kita, hidup dan pengorbanan diri kita di dalamnya. Dalam semua hal yang kita lakukan, kita melakukannya dengan tanggung jawab, cinta dan pengorbanan diri kita. Jika kita melakukan ini, kita juga dengan cara kita sendiri telah menjadi gembala yang baik yang bersedia menyerahkan nyawanya untuk kawanannya. Seperti itulah seharusnya para gembala yang baik. Itulah yang dimaksudkan untuk kita, para gembala yang baik pada zaman modern ini, di keluarga kita atau dimanapun kita berada. Semoga demikian. Amin.